bangsa yang menjunjung tinggi sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri, moderator, serta rekan pemikirku pada kubu kontra. Perkenalkan, nama saya Selviana Marsyanda. Di sini saya berdiri sebagai pembicara pertama kubu pro SMA Negeri 1 Pekanbaru. Di sini saya akan membawakan definisi mosi, status quo, serta poin-poin krusial yang akan saya bawakan pada argumen saya nantinya. Di mana pada kesempatan kali ini saya berada pada standing position pro dengan mosi perdebatan sosial media dalam penyebab terjadinya penyimpangan sosial, di mana saya mengambil pengertian sosial media menurut jurnal yang ditulis oleh dosen sosiologi Nasrullah, di mana dia mengatakan bahwa sosial media adalah suatu kemajuan dengan metodologi yang berbasis ilmu pengetahuan dikarenakan modernisasi teknologi di Dewan Juri, di mana media sosial tersebut banyak dipakai oleh kalangan masyarakat kita sekarang ini di Dewan Juri. Dan juga itu juga di mana hal itu bahkan dijadikan sebagai penyebaran hal-hal negatif, konten-konten negatif yang masuk ke kalangan masyarakat yang kita tidak bisa menutup mata bahwa terjadinya penyimpangan sosial dikarenakan itu Dewan Juri. Lalu penyimpangan sosial menurut ahli sosiologis Paul B. Horton diartikan sebagai suatu perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tersebut Dewan Juri. Lalu di era globalisasi yang makin berkembang ini Dewan Juri, masyarakat dihadapkan dengan zaman digitalisasi di mana masyarakat bisa berekspresi dengan bebas, dan juga hal itu menyebabkan masyarakat dituntut untuk bisa menyeleksi, untuk bisa menerima hal-hal atau informasi secara baik, bijak, dan juga selektif Dewan Juri. Lalu di mana status quo kita sekarang ini, filterisasi yang lemah dalam masyarakat dalam media sosial itu menyebabkan penyimpangan sosial yang sangat bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut Dewan Juri. Di mana mosi kita sekarang ini dilatar belakangi dengan media sosial yang dirancang yang harusnya digunakan sebagai alat untuk menjalin silaturahmi, menambah relasi, untuk mengekspresikan karya, tetapi hal tersebut tidak selaras dengan status quo kita sekarang ini Dewan Juri. Karena apa? Media sosial sekarang malah dijadikan sebagai penyebaran atau alat atau wadah yang dijadikan sebagai tempat-tempat pembagian konten-konten negatif seperti apa? Pornografi, pelecehan sosial, serta cyberbullying Dewan Juri. Dan juga saya masuk pada ranah argumentasi saya. Yang pertama ialah generasi muda kita belumlah siap untuk menghadapi modernisasi teknologi ini Dewan Juri. Karena apa? Karena mereka belum bisa menyeleksi antara yang baik dan buruk, dan itu secara bijak Dewan Juri. Lalu masuk argumentasi yang kedua saya Dewan Juri, di mana media sosial itu banyak mempengaruhi perilaku sosial generasi muda kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bersikap, berbicara, berperilaku, dan itu malah cenderung ke hal yang negatif Dewan Juri, sehingga hal itu bisa menjadi penyimpangan sosial itu bisa marak terjadi di kalangan generasi muda yang tidak sesuai dengan cerminan dan kepribadian bangsa kita Dewan Juri. Lalu poin argumentasi saya yang ketiga ialah bukti nyatanya Dewan Juri. Bukti nyatanya pada saat masuknya kebudayaan luar yang masuk tanpa ada filterisasi, di mana hal itu masuk ke dan menyebar di media sosial. Contohnya seperti apa? LGBT, pelecehan seksual, hate comments, bahkan cyberbullying itu sangat marak terjadi di media sosial, dan itu bahkan generasi muda bahkan bisa menjadi pelaku, bahkan korbannya juga Dewan Juri. Sehingga itu bisa menyebabkan penyimpangan itu dikarenakan media sosial itu Dewan Juri. Lalu kenapa harus media sosial Dewan Juri? Bukankah peran-peran lain sudah dibangun oleh pemerintah seperti apa? Ruang budaya, ruang pendidikan, ruang-ruang untuk bisa mengekspresikan karya-karya kita Dewan Juri. Dan itu bahkan lebih efektif untuk bisa mengembangkan karakter-karakter di generasi muda kita di Dewan Juri. Lalu institusi sekolah lah yang harus kita optimalisasi untuk bisa untuk memberikan edukasi, pengembangan karakter kepada siswa, untuk bisa sehingga itu bisa mencegah terjadinya penyimpangan sosial pada generasi muda itu bisa dihindari Dewan Juri. Sekian, terima kasih. Globalisasi adalah satu hal yang tidak dapat dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Harnita selaku pembicara kedua dari tim kontra. Di sini saya akan memberikan argumentasi disertai bidasan terhadap rekan kami dari tim pro. Di mana bidasan yang pertama adalah di mana ketika mereka mengatakan bahwasanya kreativitas tidak hanya bisa disalurkan melalui platform sosial media saja atau secara online saja. Kreativitas bisa kita terapkan berbasis offline dan lain sebagainya. Namun Dewan Juri yang terhormat,
pada masa krisis kesehatan saat ini COVID-19, tentunya di Indonesia sendiri pun masih membutuhkan media-media sosial berbasis online untuk akhirnya untuk menetapkan kreativitas orang atau menyalurkan bakat-bakat daripada orang tersebut, sehingga pada akhirnya sosial media adalah satu hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini untuk memberikan kebermanfaatan. Kemudian memasuki ranah argumentasi yang pada poin pertama, di mana menurut penelitian mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Diponegoro melalui sebuah jurnal yaitu mengenai kecemasan sosial, di mana dinyatakan di dalam jurnal tersebut bahwa positif atau negatifnya suatu media sosial itu tergantung daripada pengguna atau orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut, bukan platform atau media sosialnya. Maksud daripada hal ini adalah wadahnya atau media sosial itu bisa berdampak positif atau negatif bukan dikarenakan media sosial tersebut, namun dikarenakan penggunanya dalam menggunakan hal tersebut, baik itu menggunakan dalam hal positif ataupun negatif. Hal itulah yang akan memberikan dampak bagi penggunanya tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini yang perlu kami tegaskan daripada posisi kontra adalah arus globalisasi tidak dapat dihentikan, Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya informasi-informasi baik positif maupun negatif terus semakin masuk ke dalam negara Republik Indonesia sendiri, yang pada akhirnya hal ini kita hanya bisa melakukan pemfilteran atau penyaringan daripada isu-isu atau informasi yang masuk melalui sosial media tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan memberikan dampak positif daripada sosial media itu sendiri. Yang pertama adalah sosial media bahkan bisa memberikan ilmu pengetahuan bagi kita. Di mana, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui pada saat ini tentunya status quo kita saat ini banyak orang-orang yang menggunakan media sosial untuk menyalurkan ide-ide edukasi, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya ataupun sejarah, Dewan Juri yang terhormat. Yang dimana pada akhirnya hal ini menimbulkan benefit-benefit yang bermanfaat, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya kita dapat mengakses informasi yang terjadi di dunia pun melalui sosial media dengan cepat. Saya ambil contoh pada saat ini terjadinya peperangan Rusia dan Ukraina, yang pada akhirnya video tersebut menyebar melalui sosial media dan kita mengetahuinya melalui sosial media. Itu artinya sosial media mempercepat kita untuk mengetahui informasi lebih lanjut yang memberikan edukasi, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan media sosial bisa dijadikan alat modern untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tentunya contohnya adalah dengan adanya sejarah-sejarah di YouTube ataupun media sosial lain, sehingga pada akhirnya siswa-siswa bisa mengetahui akses untuk menemukan ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, benefit dari media sosial adalah di mana media sosial malah akan bisa mencegah adanya penyimpangan sosial, Dewan Juri yang terhormat. Seperti saat ini kasus yang sedang marak adalah di mana Kementerian Agama Republik Indonesia di mana beliau mendefinisikan azan seperti gonggongan hewan, Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini melalui berita-berita di video tersebut tersebar di sosial media, pada akhirnya rakyat Indonesia mengomentari bahwa itu merupakan satu hal yang yaitu tindakan yang penyimpangan sosial, Dewan Juri yang terhormat. Yaitu artinya dari sini dapat kita simpulkan bahwa penyimpangan sosial tersebut bisa kita minimalisir melalui adanya media sosial. Dan di sini bagaimana caranya agar kita bisa dapat membuat orang-orang mengakses informasi dengan positif, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk menggunakan HP, dan ini perlu pengawasan orang tua, guru dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah di mana Menteri Komunikasi harusnya memilah data-data yang masuk ataupun informasi yang masuk, Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya, secara tegas, lugas dan mantap, tetap tidak menyetujui mosi kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Sejarah adalah eksperimen yang telah teruji. Manfaatkanlah untuk masa depan dan masa kini. Ahmad Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikirku baik dari sisi pro maupun dari sisi kontra. Perkenalkan, saya Soraya selaku pembicara ketiga, di mana di sini saya tidak berpihak kepada sisi manapun. Artinya di sini saya bersiteguh sebagai tim netral. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, di sini mosi kita adalah di mana apakah benar media sosial tempat penyimpangan sosial, Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, di sini kita akan melihat best case worst case dari sisi pro maupun dari sisi kontra, Dewan Juri yang terhormat. Di mana di sini dari sisi pro mereka bersiteguh keras bahwasannya media sosial memang tempat terjadinya penyimpangan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Namun pada nyatanya adanya kasus-kasus bullying yang terjadi, sehingga pada akhirnya pun itu akan berpengaruh kepada seseorang ataupun pada orang-orang yang mengunggah konten tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Artinya apa? Artinya hal tersebut akan mempengaruhi seseorang dan kejiwaan mental pun akan terjadi karena adanya pembulian ataupun hate comment yang terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kita lihat dari sisi kontra sendiri, yang dimana mereka bersiteguh keras bahwasannya hal tersebut tidak terjadi karena
penyalahgunaan media sosial, di mana ini dapat terjadi karena individu itu sendiri. Artinya apa? Artinya media sosial itu tergantung dari individu tersebut bisa menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, Dewan Juri terhormat. Di mana di sini saya selaku tim netral, artinya saya akan memperjelas ataupun mengambil inti dari kedua belah pihak, Dewan Juri terhormat. Di mana di sini kita tidak bisa menutup mata bahwasannya memang adanya kasus-kasus terjadi mengenai pembulian tersebut, Dewan Juri terhormat. Namun di sini, Dewan Juri terhormat, ada undang-undang yang mengatur dalam hal tersebut, yaitu Undang-Undang ITE yang berlaku, Dewan Juri terhormat. Di mana di sini ada penjelasan mengenai penggunaan sosial media, Dewan Juri terhormat. Mereka yang menggunakan media sosial secara kekerasan, Dewan Juri terhormat, melakukan untuk hal negatif, tentu saja mereka akan mendapatkan hukuman secara penjara, Dewan Juri terhormat. Dan itu perlu kita ketahui, Dewan Juri terhormat. Artinya tidak perlu ada ketakutan yang terjadi, Dewan Juri terhormat. Namun juga, Dewan Juri terhormat, kita perlu ketahui bahwasannya memang media sosial menjadi tempat untuk kita mencari informasi yang sangat berguna bagi diri kita ataupun orang lain, Dewan Juri terhormat. Sehingga pada akhirnya pun memang ada sisi positif dan sisi negatif, tergantung dari individu itu sendiri bagaimana mereka cara menggunakan media sosial dengan baik, Dewan Juri terhormat. Oleh karena itulah di sini saya selaku tim netral memperjelas bahwasannya ada sisi negatif dan sisi baik dari kedua belah pihak, dan tentu saja kita tetap harus menggunakan media sosial dengan bijak dan baik, Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu saya secara tegas, lugas dan mantap tetap berada pada pendirian saya, Dewan Juri terhormat.